Pemirsa, sejumlah sivitas akademika Universitas Diponegoro yang tergabung dalam anggota masyarakat kampus Diponegoro ikut menyuarakan keresahan demokrasi terkini. Mereka terdiri dari 30 guru besar dari berbagai fakultas, mahasiswa, dan dosen menggelar aksi pernyataan sikap di depan Gedung Widya Puraya Undip pada Rabu 7 Februari 2024. Selengkapnya terkait kegiatannya akan dilaporkan rekan Agus Salim Irsyadullah, wartawan Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, rekan Agus Salim. Baik, selamat sore pemirsa Tribun Jateng dimanapun Anda berada. Saya Agus Salim dari reporter Tribun Jateng melaporkan langsung dari Semarang terkait dengan adanya fenomena pernyataan sikap yang dilakukan oleh sejumlah akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang. Jadi mereka berjumlah kurang lebih dari 30 guru besar yang ada di Undip, kemudian terdiri juga dari sejumlah mahasiswa, kemudian dosen dan juga alumni. Mereka menyerukan untuk pernyataan sikap dengan kondisi demokrasi yang saat ini terjadi. Jadi mereka sangat prihatin dengan kondisi demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia, terutama sikap pemerintah terhadap efek politik yang terjadi pada hari ini begitu. Dan kemudian keresahan itu mereka tuangkan dalam pernyataan sikap, di mana itu dilakukan di depan Gedung Widyapura ataupun di depan kantor rektorat dari Universitas Diponegoro Semarang. Tetapi mereka kemudian tidak mengatasnamakan sebagai kampus, tapi mereka sebagai anggota dari keluarga Undip. Nah, dari mereka itu kemudian muncul sebuah pernyataan sikap tentang penolakan ataupun dari sisi pernyataan sikap dengan meresahkan ya dengan adanya sikap para pemimpin negara atas kondisi politik pada hari ini. Hal itu kemudian terjadi dan bertambah berlangsung adanya dengan putusan MK yang diikuti oleh pelanggaran jumlah etika dalam berdemokrasi. Dalam pernyataan sikap tersebut itu kemudian mereka melahirkan 5 poin penting yang menjadi perhatian mereka untuk kemudian menjadi perhatian bersama baik para sivitas akademika, kemudian mahasiswa ataupun masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga lebih selektif ketika menerima ataupun dari pemilu itu sendiri. Adapun 5 poin itu meliputi adanya hukum itu sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai tujuan kekuasaan mereka. Oleh karena itu mereka kemudian mengimbau kepada penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD RI tahun 45. Kemudian poin yang kedua adalah memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa adanya intimidasi dan juga ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi dewasa ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengalami kemunduran. Nah, ini menjadi pelajaran buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, mereka kemudian mendesak kepada penyelenggara negara untuk kembali kepada penegasan pilar-pilar demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Poin yang keempat adalah terdapat fakta adanya pencederaan terhadap nilai-nilai etika luhur yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam mengawal konstitusi sekaligus pilar-pilar kehidupan demokrasi. Kemudian poin yang terakhir adalah mereka mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sebagai pemegang kedaulatan negara dan yang kewenangannya diberi legitimasi oleh UUD untuk kemudian mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, bernegara, serta tidak tinggal diam atas segala kerusakan etika dan juga moral yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Dan mereka juga mengimbau kepada para masyarakat khususnya di Jawa Tengah ya untuk tidak terpukau pada janji-janji manis politisi ketika melakukan kampanye seperti itu. Demikian Yustina yang dapat dilaporkan dari Semarang. Baik, rekan Agus Salim, wartawan Tribun Jateng, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Guru Besar Fakultas MIPA Profesor Muhammad Nur dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Profesor Suradi Wijaya Saputra. Guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, serta didukung dan juga bersama-sama dengan alumni
dari seluruh fakultas di Universitas Diponegoro. Kepresidenan itu terutama, sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat. Kami mendesak penyelenggara negara untuk kembali kepada penegakan pilar-pilar demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bahwa terdapat fakta adanya pencideraan terhadap nilai etika luhur yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam mengawal konstitusi sekaligus pilar-pilar kehidupan demokrasi. Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.